Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 Januari 2021 dengan judul Ia Tahu Bagaimana Menolong Kita Apabila Kita Digoda. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan telah lindungi dan pelihara kami sepanjang malam dalam tidur kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami sudah bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas dan aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Mari kita ikuti penjelasannya. Meskipun menanggung pencobaan-pencobaan yang paling ngeri, Kristus tidak gagal ataupun menjadi tawar hati. Ia sedang melakukan peperangan demi kepentingan kita. Dan sekiranya ia bimbang, sekiranya ia menyerah kepada penggodaan, keluarga manusia pasti sudah hilang. Alkitab memberikan hanya sedikit saja keterangan tentang perjuangan dengan iblis dalam penggodaan di padang belantara. Tetapi itulah satu ujian yang hebat. Kristus keluar sebagai pemenang, menanggung ujian dan pencobaan itu demi kepentingan kita. Betapa sedikit manusia dapat mengerti kekuatan penggodaan yang dihadapi Kristus. Betapa sedikit manusia mengerti tentang ujian itu atas mana tergantung nasib dunia ini. Penebus dunia ini bukannya berperang melawan daging dan darah, melainkan melawan segala penguasa dan kuasa, melawan penghulu dunia yang memerintahkan kegelapan. Segenap sorga menaruh perhatian terhadap peperangan ini, dan betapa betapa besarnya kegirangan di sorga, karena pertolongan telah ditanggungkan atas Dia yang berkuasa mengalahkan dan berkuasa untuk menyelamatkan. Betapa suatu peristiwa yang luar biasa ketika Kristus menaruh dirinya dalam posisi Adam dan menderita ujian di mana Adam telah kalah, dan oleh perbuatan ini menaruh manusia atas kedudukan yang lebih beruntung. Berkenan kepada Allah, di mana ia boleh menang melalui jasa-jasa Yesus. Dalam namanya, oleh anugerahnya, manusia boleh menjadi seorang pemenang, sama seperti Kristus juga beroleh kemenangan. Dalam Kristus keilahian dan kemanusiaan dipersatukan, dan satu-satunya jalan dengan mana manusia boleh memperoleh kemenangan ialah oleh ikut ambil bagian dalam sifat ilahi. Keilahian dan kemanusiaan bergabung di dalam Dia yang memiliki sifat Kristus. Rasul Paulus menulis, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena nasihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Alkitab memberikan hanya sedikit saja keterangan tentang perjuangan dengan iblis dalam penggodaan di padang belantara. Tetapi itulah satu ujian yang hebat sekali. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil
dan semua menteri dan seluruh staf. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga serta dedikasi Tuhan berikan kepada mereka agar dapat mengatasi setiap persoalan dan gejolak yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini oleh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit dan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya dedikasi di dalam pelayanan akan menjadi milik dan bagian mereka, terlebih dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Kami mendoakan juga pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan semua gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah pelayanan yang terjadi saat sekarang ini oleh karena COVID-19. Kami yakin dan percaya mereka terus memberikan perhatian yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga cukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan akan curahkan hikmat dan dedikasi di dalam pelayanan dan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka agar menjadi berkat bagi masyarakat. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.